Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bab 2964 Pilihan Tuhan. Bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di sini? Chen Ping tampak bingung, tapi dia masih berjalan perlahan menuju pondok jerami. Hanya saja Chen Ping berjalan sangat lambat, dan menutupi pondok jerami dengan kesadaran spiritualnya. Meskipun ada asap yang mengepul dari dapur, Chen Ping tidak merasakan nafas di pondok jerami. Ketika Chen Ping berjalan ke arahnya dan perlahan membuka pintu, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di gubuk jerami sama sekali, dan ada beberapa hidangan panas di atas meja kayu tua. Kompor di samping masih menyala dengan api, dan panci masih mengepul. Adegan seperti ini langsung mengingatkan Chen Ping pada masa kecilnya. Ketika dia berada di kampung halamannya, dia selalu menggunakan kompor tanah ini. Namun, tidak ada lagi yang membangun rumah dengan jerami. Ini adalah kasus di dunia sekuler. Di dunia manusia surgawi ini, di mana setiap orang berkultivasi abadi, bagaimana mungkin ada orang yang tinggal sendirian di sini? Chen Ping mendekat, melihat makanannya, dan merasa lapar. Anda harus tahu bahwa seorang biksu yang telah mencapai levelnya tidak akan merasa lapar lagi, bahkan jika dia makan. Tetapi menghadapi makanan lezat di depannya, Chen Ping merasakan lapar yang sudah lama tidak dia lihat. Itu hanya rasa. Chen Ping ingin mulai makan, tapi akhirnya berhenti. Segera setelah itu, Chen Ping melihat ke ruangan itu, dan menemukan ada banyak buku di rak buku di sudut. Chen Ping melangkah maju untuk melihat-lihat dan langsung takjub, ternyata buku-buku ini macam-macam latihan. Dan di bagian bawah rak buku, ada berbagai macam harta karun. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta dan latihan di pondok jerami kecil? Chen Ping benar-benar jatuh cinta untuk sementara waktu. Chen Ping mengulurkan tangan untuk memasukkan latihan dan harta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tetapi pada akhirnya dia berhenti. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Teriak Chen Ping, lalu berjalan keluar dari gubuk jerami dan melihat sekeliling. Siapa? Tiba-tiba masuk ke tempatku, dan bahkan masuk ke rumahku secara pribadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, diikuti oleh seorang lelaki tua bungkuk berambut putih yang tidak tahu kapan dia muncul. Chen Ping jelas melihat sekeliling, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan seseorang, dan bahkan perasaan spiritualnya tidak dapat merasakan bahwa ada orang di sana. Tapi sekarang, lelaki tua ini tiba-tiba muncul di depan Chen Ping tanpa peringatan. Senior, Junior Chen Ping, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya datang ke sini. Jika kamu menggangguku, tolong temui aku, senior. Ketika Chen Ping melihat lelaki tua itu, dia berkata dengan sangat sopan. Apakah kamu menyelinap ke rumahku dan memakan makanan lezatku? Pria tua itu bertanya dengan serius. Senior, aku tidak menyentuh makananmu, kamu bisa memeriksanya. Chen Ping buru-buru berkata. Kalau begitu harta kungfuku, apakah kamu sudah pindah? Orang tua itu terus bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Chen Ping buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi berjalan ke pondok jerami, dan Chen Ping mengikutinya. Orang tua itu melihat makanan di atas meja, lalu ke hartanya, dan akhirnya tersenyum. Duduklah, sepertinya pilihan Tuhan benar-benar tepat. Orang tua itu tersenyum sedikit. Chen Ping bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan lelaki tua itu, tetapi dia dengan patuh duduk di hadapan lelaki tua itu. Makanan ini disiapkan dengan hati-hati oleh saya. Bagaimana kalau Anda mencoba keahlian saya? Setelah Chen Ping duduk, lelaki tua itu berkata sambil tersenyum.
Chen Ping tidak bisa menolak, jadi dia mengambil sumpit dan mulai mencicipinya perlahan. Yah, rasanya sangat enak, dan keterampilan memasak senior benar-benar luar biasa. Chen Ping memuji lelaki tua itu. Pria tua itu tersenyum ringan, jika kamu suka makan, maka makanlah lebih banyak, makanan ini baik untukmu. Chen Ping tidak mengerti bahwa setelah melewati Bigu, dia tidak akan lapar bahkan jika dia tidak makan. Jadi mengapa dia masih makan makanan ini? Tapi lelaki tua itu baik. Jadi Chen Ping hanya bisa memakannya. Lagi pula, makanannya terasa sangat enak. Bab 2965, persis sama. Senior, sebenarnya tempat apa ini? Kenapa hanya kamu yang ada di sini? Chen Ping bertanya sambil makan. Mau kemana? Tanya lelaki tua itu balik. Kami mengumpulkan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno. Tetapi setelah memasuki gua harta karun, kami tiba-tiba datang ke sini. Apakah ini tanah ujung utara? Lihatlah lingkungan di sini benar-benar berbeda dari tanah ujung utara. Chen Ping berkata dengan jujur. Apakah kamu mencari harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno? Lelaki tua itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, bawakan barang-barangnya. Sesuatu, ada apa? Chen Ping bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tentu saja itu kunci harta karun. Tanpa kunci harta karun yang sebenarnya, kamu tidak bisa datang ke sini. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Chen Ping tercengang, dan menatap lelaki tua itu dengan tak percaya, ekspresinya menjadi sedikit gugup. Senior, siapa kamu? Chen Ping tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu, apalagi bagaimana dia tahu dia memiliki kunci harta karun yang sebenarnya. Hahaha, kamu datang untuk mencari hartaku dan bertanya siapa aku, itu sangat konyol. Orang tua itu tertawa. Kamu, apakah kamu leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno? Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan kaget. Orang tua itu tidak mengiyakan, tapi dia juga tidak menyangkal. Dia hanya mengulurkan tangannya dan berkata, berikan kuncinya. Chen Ping memandang lelaki tua itu, lalu mengeluarkan kunci harta karun yang sebenarnya. Pria tua itu memegang tablet batu giok dengan senyum tipis di wajahnya. Rak buku ini penuh dengan latihan klan pemurnian tubuh kuno, dan beberapa harta, kamu bisa mengambilnya. Orang tua itu menunjuk ke rak buku dan berkata, Chen Ping tidak pernah menyangka bahwa harta karun klan pemurnian tubuh kuno dapat diperoleh dengan begitu mudah. Apakah ini agak terlalu sederhana? Apa, kamu tidak mau? Tanya lelaki tua itu. Tidak, senior, jangan salah paham, aku hanya tidak berharap mendapatkan latihan dan harta karun dengan begitu mudah. Bukankah seharusnya ada Bing Popil? Tujuan utamaku kali ini adalah untuk mendapatkan Bingqian Pil. Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu. Chen Ping tidak terlalu tertarik pada latihan dan harta karun klan pemurnian tubuh kuno. Dia terutama datang untuk mendapatkan pil jiwa es. Pil Bingpo tidak ada di sini. Ambil harta ini dan segera pergi. Ingat, jangan serakah dan lanjutkan. Ingat saran saya, ingat. Tablet giok yang dipegang oleh lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan kemudian tubuh lelaki tua itu perlahan menghilang. Senior, teriak Chen Ping, tetapi lelaki tua itu tidak pernah muncul lagi. Melihat ini, Chen Ping, yang sangat bingung, hanya bisa menyingkirkan latihan dan harta itu terlebih dahulu. Tetapi ketika dia keluar dari gubuk jerami, pemandangan di depannya langsung berubah. Pondok jerami menghilang, dan tepat di depan matanya, sebuah istana yang indah muncul. Chen Ping dalam keadaan linglung saat ini. Bagaimana bisa itu menjadi pondok jerami sekarang dan menjadi istana yang indah dalam sekejap mata? Namun, Chen Ping masih berjalan menuju istana, dan kemudian membuka gerbang istana yang berat, dan melihat ada juga berbagai latihan dan harta karun di istana.
Tapi ketika Chen Ping melangkah ke istana, alisnya sedikit mengernyit dan ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Bocah pemberani, berani mengacaukan rumahmu dan rumahku. Tidakkah kamu ingin hidup? Sebuah suara tua terdengar di telinga Chen Ping. Kemudian seorang lelaki tua muncul di depan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat lelaki tua di depannya, dia tertegun sejenak, dan melihat bahwa lelaki tua itu persis sama dengan lelaki tua yang dia lihat di pondok jerami. Hanya saja pakaian keduanya berbeda. Yang pertama mengenakan pakaian biasa, sedangkan yang terakhir terbuat dari sutra dan satin, seperti tuan tanah yang kaya raya. Chen Ping menatap lelaki tua di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berani masuk tanpa izin ke mansionku, dan masih menatap langsung ke arahku seperti ini, sungguh berani. Apakah kamu tahu siapa dewa itu? Melihat Chen Ping menatapnya, lelaki tua itu sangat marah. Bab 2966, melihat melalui ilusi. Siapa kamu? Chen Ping bertanya. Orang tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apakah kamu mencoba mencuri keterampilan dan harta suamiku? Orang tua itu menanyai Chen Ping. Senior, saya hanya datang ke sini secara tidak sengaja, bukan untuk mencuri harta dan latihan Anda. Saya harap Anda tidak salah paham. Aku hanya... Saat Chen Ping mengatakan itu, dia akan berbalik dan pergi. Hei, tunggu sebentar, saya melihat bahwa Anda memiliki tulang yang langka dan bakat yang luar biasa. Jadi saya ingin menjadikan Anda magang. Jika Anda bersedia memuja saya sebagai guru, saya dapat memberi Anda latihan dan harta karun rahasia ini. Dan bagaimana kalau meneruskan warisanku kepadamu juga? Melihat Chen Ping akan melakukannya, lelaki tua itu langsung menghentikan Chen Ping dan ingin mengambil Chen Ping sebagai muridnya. Maaf, saya tidak ingin mengenali guru. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia masih harus keluar. Kenapa kamu kasihan padaku? Kata lelaki tua itu dengan marah. Chen Ping tersenyum ringan, memang benar saya meremehkannya. Menurut saya kekuatan senior tidak terlalu bagus, jika Anda menerima saya sebagai magang. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengajari saya apa-apa. Sungguh anak yang bodoh, apakah kamu berani mempertanyakan kekurangan kekuatanku? Orang tua itu berkata dengan marah. Aku tidak menanyai senior, aku hanya meremehkanmu. Saat Chen Ping mengatakan itu, dia tiba-tiba memiliki pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang Senhan menunjuk langsung ke orang tua itu. Melihat ini, lelaki tua itu mengerutkan kening. Mengapa kamu masih memiliki senjata di tanganmu? Mengapa saya tidak boleh memiliki senjata? Chen Ping tersenyum dingin. Kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Dan moralmu rusak. Kamu sama sekali tidak memenuhi standarku. Kamu bisa pergi. Orang tua itu menyingkir dan menyuruh Chen Ping pergi dengan cepat. Tapi Chen Ping mencibir sedikit, tapi dia tidak pergi lagi. Senior, saya tidak ingin pergi sekarang. Saya ingin belajar dari senior. Chen Ping berkata dengan dingin. Kamu bersaing denganku. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Lebih baik kamu pergi. Jangan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Pria tua itu melambaikan tangannya dan sama sekali tidak bersaing dengan Chen Ping. Senior, dalam ilusi ini, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Pria tua itu mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sinar aura warna-warni menuju Chen Ping dengan kedua kakinya. Seorang biksu kelas 4 di alam komposit dapat melihat melalui ilusiku. Chen Ping mencibir, lalu menebas pria tua itu dengan pedang. Orang tua itu jelas terkejut. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Chen Ping tiba-tiba menebas ke arah aura warna-warni, tetapi dipukul mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Melihat Chen Ping sangat rentan, sudut mulut lelaki tua itu terangkat dengan bangga.
Anak bodoh, mesti ini ilusi, aku masih bisa membunuhmu. Pria tua itu bertepuk tangan, dan mulai menamparkan Chen Ping dengan panik. Kekuatan besar melonjak di sekitar Chen Ping, dan seluruh tubuh Chen Ping tampak terkoyak, dan seluruh tubuhnya menghilang. Melihat Chen Ping menghilang, lelaki tua itu mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar memiliki penglihatan untuk dapat melihat melalui ilusiku. Sayang sekali basis kultivasinya terlalu rendah. Tapi begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Chen Ping, yang semula menghilang, muncul kembali. Senior, apakah Anda mengatakan bahwa basis kultivasi saya rendah? Sudut mulut Chen Ping berkedut. Formasi hantu Anda benar-benar terlalu buruk. Saya hanya perlu bergerak sedikit, dan formasi hantu ini akan saya gunakan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menghilang lagi, lalu muncul ke arah lain. Kamu benar-benar tahu formasi. Orang tua itu sangat terkejut. Aku mengerti ini bukan hanya formasi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyerang orang tua itu lagi. Lancang, orang tua itu sangat marah. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual, dan kemudian kekuatan spiritual seperti gelombang laut meluncur ke arah Chen Ping. Perak ganda Chen Ping memadat sedikit, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung meledak menjadi cahaya pedang.